Farel Prayoga tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kehidupannya sederhana, tinggal di rumah kayu bersama ibunya yang berjualan nasi pecel. Sehari-hari, Farel membantu sang ibu menyiapkan dagangan sebelum berangkat sekolah. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, kaos oblong, celana pendek, dan sandal jepit adalah gaya yang ia kenakan hampir setiap hari. Meski hidup sederhana, Farel dikenal memiliki suara merdu. Sejak kecil, ia sering bernyanyi di acara hajatan atau di panggung kecil di alun-alun kota. Uang yang ia dapat biasanya digunakan untuk membantu biaya sekolah dan kebutuhan rumah. Teman-temannya menganggap Farel sebagai anak yang rendah hati dan pekerja keras. Orang-orang di kampungnya mengira Farel hanya anak dari keluarga biasa. Mereka tak pernah menyangka bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kehidupan sederhananya. Bahkan, Farel sendiri tidak tahu tentang hal itu. Hari-hari Farel diisi dengan sekolah, membantu ibu, dan mengasah bakat menyanyi. Ia tak pernah bermimpi akan menjadi terkenal atau menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Semua berjalan biasa saja, hingga suatu hari, sebuah undangan misterius datang. Undangan itu datang melalui seorang pria parubaya berpakaian rapi. Ia mencari Farel di rumahnya, memperkenalkan diri sebagai seseorang dari luar kota, dan berkata, "Kamu perlu ikut saya. Ada hal penting yang harus kamu ketahui." Ibu Farel terlihat terkejut menerima pria itu. Ekspresinya berubah tegang. Farel pun mulai curiga, tapi ibunya hanya berkata singkat, "Nak, mungkin inilah waktunya kamu tahu kebenaran." Kata-kata itu membuat jantung Farel berdebar. Malam itu, Farel tidak bisa tidur. Pikiran tentang undangan misterius itu membuatnya gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah ini terkait dengan masa lalunya atau hanya kebetulan belaka. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk ikut ke kota bersama pria itu. Meski hatinya ragu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah perjalanan ini. Mobil yang menjemput mereka tampak mewah, berbeda jauh dari kehidupan sehari-hari Farel. Ia hanya terdiam, menatap keluar jendela, mencoba menebak kemana mereka akan pergi dan apa yang akan terjadi. Mobil hitam itu melaju dengan kecepatan sedang, melewati jalanan desa yang berliku, kemudian masuk ke jalan raya yang mengarah ke kota besar. Farel duduk di kursi belakang, memandangi pepohonan yang berderet di pinggir jalan. Udara pagi masih terasa segar, tapi pikirannya berkecamuk. Ia tidak tahu apa yang menantinya di tujuan nanti. Pria parubaya yang duduk di depan tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke kaca spion. Ibunya duduk di sebelah Farel, terlihat gelisah. Sesekali ia meremas ujung kain jariknya, kebiasaan yang selalu ia lakukan ketika sedang gugup. "Bu, kita mau kemana?" tanya Farel pelan. Ibunya hanya tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Sikapnya yang misterius justru membuat rasa penasaran Farel semakin besar. Di sepanjang perjalanan, Farel mencoba mengalihkan pikiran dengan menghitung kendaraan yang melintas. Namun setiap kali ia menoleh ke wajah ibunya atau melihat pria di depan, rasa penasaran itu kembali datang. Mobil itu semakin jauh meninggalkan kampung, memasuki wilayah kota dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas padat. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil itu berhenti di depan sebuah gedung besar dengan pagar tinggi. Di pintu masuk, berdiri 2 orang pria berpakaian seragam rapi, seakan mereka adalah penjaga. Farel menatap gedung itu dengan takjub. Bangunannya megah, dindingnya berlapis marmer, dan bendera berkibar di halamannya. Tempat ini jelas bukan rumah biasa. Pria parubaya itu turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Farel dan ibunya. "Silakan ikut saya," katanya singkat. Suaranya tegas, tapi tidak terdengar kasar. Farel menuruti, meski langkahnya terasa berat karena tidak tahu apa yang akan ia temui. Begitu masuk ke halaman, Farel memperhatikan setiap detail. Ada taman terawat dengan air mancur, dan di dalam gedung terlihat lantai yang mengilap seperti cermin. Suasana ini benar-benar berbeda dari dunia yang ia kenal selama ini. Rasanya seperti memasuki cerita dari film yang pernah ia tonton di televisi. Mereka dibawa menuju sebuah ruangan besar dengan pintu kayu ukiran. Saat pintu itu dibuka, aroma wangi khas kayu cendana langsung tercium. Di dalam ruangan, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun duduk di belakang meja besar. Wajahnya berwibawa, sorot matanya tajam, dan ia mengenakan seragam resmi dengan banyak tanda pangkat di dadanya. Farel terdiam. Ia merasa seperti pernah melihat wajah itu di televisi, mungkin di berita atau acara kenegaraan.
Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Farel, akhirnya kita bertemu." Suaranya berat, tapi hangat. Farel bingung, kenapa orang ini tahu namanya. Ibunya berdiri kaku di sebelah Farel. "Pak, saya sudah lama menyembunyikan ini," katanya lirih. Farel menatap ibunya, lalu menatap pria itu lagi. "Maksud ibu apa? Siapa beliau ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria berseragam itu berdiri dari kursinya, berjalan mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Farel. "Nak, aku adalah ayah kandungmu," ucapnya dengan tegas. Dunia Farel seakan berhenti berputar. Kata-kata itu bergema di telinganya, membuatnya sulit bernapas. Ruangan itu terasa hening setelah kalimat mengejutkan keluar dari mulut pria berseragam tersebut. Farel memandang wajahnya dengan tatapan penuh tanda tanya, seakan berharap ada yang bercanda. Namun ekspresi serius pria itu menandakan bahwa ini bukan gurauan. Ayah kandung." Farel mengulang kata-kata itu pelan, nyaris seperti bisikan. Ibunya menunduk, menghindari tatapan anaknya. Nafasnya terdengar berat. "Nak, selama ini ibu memang tidak pernah memberitahumu siapa ayahmu yang sebenarnya. Ibu hanya bilang beliau sudah meninggal, tapi itu tidak sepenuhnya benar," ucapnya, suaranya bergetar menahan emosi. Farel menatap ibunya dengan campuran perasaan marah, bingung, dan takut. "Kenapa ibu bohong? Kenapa ibu tidak pernah cerita?" tanyanya, kali ini suaranya meninggi. Pria berseragam itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Farel tenang. "Anak muda, dengarkan dulu semua ceritanya sebelum menilai," katanya dengan nada tegas namun lembut. Mereka bertiga lalu duduk di kursi besar di dalam ruangan itu. Sang pria, yang kini Farel ketahui sebagai ayah kandungnya, mulai bercerita. Namanya adalah Brigjen Adi Prakoso, seorang perwira tinggi di militer yang sudah lama bertugas di berbagai daerah konflik. "Ketika kau lahir, keadaan tidak aman. Ada banyak musuh yang ingin menjatuhkanku. Ibumu memutuskan untuk membesarkanmu jauh dari dunia yang penuh ancaman," jelasnya. Ibunya mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu tidak ingin kamu menjadi sasaran. Ibu ingin kamu tumbuh normal, seperti anak-anak lain. Makanya ibu memilih mengatakan bahwa ayahmu sudah tiada. Itu cara satu-satunya untuk melindungimu," katanya lirih. Farel terdiam. Ada bagian dari dirinya yang mulai mengerti alasan itu, tapi hatinya tetap terasa sesak. Bagaimanapun, ia telah hidup selama 14 tahun tanpa mengetahui identitas ayahnya yang sebenarnya. Rasa kecewa karena dibohongi bercampur dengan rasa penasaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Brigjen Adi melanjutkan ceritanya. "Kini keadaan sudah berbeda. Musuh-musuh lama sudah ditangkap atau tidak lagi berkuasa. Aku mencari kalian selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan kalian beberapa bulan lalu. Tapi aku ingin memastikan semuanya aman sebelum datang menjemputmu." Farel menunduk, menatap kedua tangannya yang terkepal. Ia merasa seperti orang asing di dalam ruangan ini. "Kalau begitu, kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang ayah mau bertemu?" tanyanya dengan nada datar. "Ayah tidak ingin lagi melewatkan waktu. Kau akan segera dewasa, dan kau berhak tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah seorang prajurit," jawab Brigjen Adi. Kata-kata itu membuat Farel semakin bingung, apakah ini berarti masa depannya sudah ditentukan. Ibunya menatap Farel penuh kekhawatiran. "Nak, apapun yang terjadi, ibu selalu ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal." Namun di mata Farel, sudah jelas bahwa hidupnya tak akan sama lagi sejak hari itu. Ia kini memikul nama besar yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari itu juga, setelah pertemuan yang mengubah hidupnya, Farel diajak Brigjen Adi untuk menginap di kediaman resminya di kota besar. Mobil mewah yang sama mengantar mereka menuju sebuah kompleks militer yang dijaga ketat. Gerbangnya tinggi dengan kawat berduri, dan beberapa prajurit bersenjata berdiri di setiap sudut. Farel terdiam, tak pernah membayangkan sebelumnya akan berada di tempat seperti ini. Begitu melewati gerbang, pemandangan di dalam kompleks membuat Farel terkesima. Rumah-rumah di sini besar dan tertata rapi, jalannya lebar, dan taman-taman dipenuhi bunga terawat. Ia merasa seperti memasuki dunia lain yang selama ini hanya dilihatnya di televisi. Ibunya duduk di sampingnya, masih terdiam. Wajahnya menunjukkan perasaan campur aduk, antara bangga, cemas, dan tidak nyaman. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah besar bercat putih dengan atap merah. Begitu pintu terbuka, beberapa orang langsung menyambut.
Ada wanita parubaya dengan pakaian anggun yang memperkenalkan diri sebagai istri sah Brigjen Adi, sekaligus ibu tiri Farel. Wanita itu tersenyum ramah, tapi sorot matanya sulit ditebak, ada rasa ingin tahu, sekaligus kewaspadaan. Akhirnya kita bertemu, Farel, ucapnya lembut sambil meraih tangan Farel. Mulai sekarang, anggap rumah ini sebagai rumahmu juga. Farel mengangguk pelan, walau hatinya belum sepenuhnya merasa nyaman. Ia sadar, kehadirannya di rumah ini mungkin akan membawa perubahan besar bagi keluarga ayahnya. Setelah itu, seorang pemuda sebaya Farel muncul dari tangga. Wajahnya tegas, rambutnya rapi, dan ia mengenakan seragam sekolah elit. "Ini Rendra, kakak tirimu," kata Brigjen Adi. Rendra mengulurkan tangan sambil tersenyum tipis, namun Farel bisa merasakan tatapan tajam yang seolah sedang mengukur dirinya. Rumah itu penuh dengan fasilitas yang tak pernah Farel bayangkan sebelumnya. Ada ruang tamu luas dengan sofa empuk, lemari berisi piala dan medali, bahkan kolam renang di belakang rumah. Farel berjalan pelan, masih terheran-heran. Baginya, ini semua seperti mimpi yang aneh, terlalu mewah untuk seorang anak penjual nasi pecel. Namun di balik semua kemewahan itu, Farel merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa mulai sekarang, orang-orang akan memandangnya bukan lagi sebagai Farel anak desa, melainkan sebagai putra seorang brigjen. Itu artinya, setiap langkah dan perkataannya akan diperhatikan. Malam itu, mereka makan malam bersama di ruang makan besar. Piring porselen, sendok garpu perak, dan hidangan mewah terhidang di atas meja. Farel mencoba menikmati makanan, tapi rasa asing menyelimuti pikirannya. Ia merindukan suasana makan malam sederhana di rumah kecilnya, dengan piring melamin dan sambal buatan ibunya. Selesai makan, Brigjen Adi memanggil Farel ke ruang kerjanya. "Nak, mulai besok, kau akan sekolah di tempat baru. Sekolah ini adalah salah satu yang terbaik di kota, dan banyak anak pejabat yang belajar di sana. Aku ingin kau mendapatkan pendidikan terbaik," ujarnya. Farel mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya, mampukah ia beradaptasi dengan dunia yang sama? Sekali berbeda ini, di kamar mewah yang disiapkan untuknya malam itu, Farel berbaring menatap langit-langit. Pikiran tentang rumah lamanya, ibunya, ayahnya yang baru ia kenal, dan masa depan yang tak pasti membuatnya sulit tidur. Ia sadar, besok adalah awal dari babak baru hidupnya, babak yang penuh tantangan dan rahasia yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Pagi itu, Farel bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, melainkan karena rasa tegang yang menghantui sejak semalam. Hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru, sekolah yang katanya adalah salah satu yang terbaik di kota. Dari informasi yang ia dengar, sekolah itu mayoritas dihuni anak-anak pejabat, pengusaha kaya, dan tokoh terkenal. Farel merasa seperti seekor ikan kecil yang tiba-tiba dipindahkan ke kolam berisi hiu-hiu besar. Seragamnya baru, rapi, dan wangi, tapi ia merasa kaku memakainya. Baju putih bersih dengan lambang sekolah bordir emas di dada, celana panjang abu-abu yang jatuh pas di kaki, dan sepatu hitam mengkilap. Semua itu terasa aneh di tubuhnya yang biasanya hanya terbiasa memakai kaos oblong dan sandal jepit. Di cermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Brigjen Adi sendiri yang mengantar Farel pagi itu. Mobil dinas dengan pelat khusus meluncur mulus menuju sekolah. Sesampainya di gerbang, beberapa siswa langsung menoleh melihat kedatangan mobil tersebut. Ada bisik-bisik yang terdengar samar, seolah mereka mencoba menebak siapa anak baru yang diantar seorang perwira tinggi. Begitu turun dari mobil, Farel merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Sebagian terlihat penasaran, sebagian lagi tampak sinis. Dunia sekolah ini terasa berbeda, halaman yang luas, bangunan modern bertingkat, dan siswa-siswi yang berpenampilan seperti model. Mereka membawa tas bermerek, memakai jam tangan mahal, dan berbicara dengan gaya percaya diri yang asing bagi Farel. Seorang guru BK menyambutnya di pintu gerbang. "Selamat datang, Farel. Kami sudah menyiapkan tempat duduk untukmu di kelas 9B, ucapnya ramah. Farel mengangguk sopan dan mengikuti guru tersebut menuju kelas. Namun, sepanjang perjalanan, ia bisa merasakan tatapan yang mengawasinya dari berbagai sudut. Di dalam kelas, suasana sempat hening ketika Farel masuk. Guru memperkenalkannya, "Anak-anak, ini teman baru kalian, Farel Prayoga." Beberapa siswa tersenyum, tapi ada juga yang hanya melirik sekilas. Ia kemudian diarahkan duduk di bangku dekat jendela,
di sebelah seorang anak laki-laki berkacamata yang tampak ramah. "Gue, Dimas," kata anak itu sambil mengulurkan tangan. "Santai aja, kalau butuh apa-apa, bilang ke gue." Farel tersenyum lega, setidaknya ada satu orang yang bersikap baik padanya. Namun, dari sudut mata, ia melihat beberapa siswa lain berbisik sambil melirik ke arahnya. Ia bisa menebak, mereka sedang membicarakan latar belakangnya. Istirahat pertama menjadi ujian mental bagi Farel. Saat ia keluar kelas menuju kantin, sekelompok siswa yang duduk di meja pojok memanggilnya. "Hei, anak jenderal, makan bareng sini, dong. Biar ngerasain makanan orang kaya." Salah satu dari mereka berseru dengan nada mengejek. Beberapa yang lain tertawa. Farel hanya tersenyum tipis, memilih tidak menanggapi. Dimas yang melihat kejadian itu menepuk bahu Farel. "Biarin aja, di sini banyak yang suka ngejudge cuma karena nama belakang atau jabatan orang tua. Kalau mereka tahu lo dulu anak desa, mungkin mereka malah makin usil." Farel terdiam. Ia sadar, di sekolah ini, namanya saja sudah menjadi bahan pembicaraan, apalagi kalau mereka tahu masa lalunya. Saat bel pulang berbunyi, Farel berjalan keluar sambil memikirkan hari yang panjang itu. Ia merasa dunia barunya ini tidak hanya mewah, tapi juga penuh dengan politik kecil yang rumit. Ia tahu, untuk bertahan di sini, ia harus belajar bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga cara menghadapi tatapan dan bisikan orang-orang yang mengamatinya setiap saat. Hari-hari pertama Farel di sekolah baru berjalan penuh tekanan. Awalnya, gosip tentang dirinya hanya berputar di kalangan kecil. Namun, seperti api yang menyambar rumput kering, kabar itu menyebar cepat ke seluruh sekolah. Ada yang bilang ia anak seorang jenderal yang baru ditemukan, ada yang bilang ia pindahan dari luar negeri, bahkan ada yang dengan nada sinis mengatakan ia anak titipan yang numpang nama ayahnya. Di kantin, Farel mulai terbiasa mendengar bisik-bisik saat ia lewat. "Itu dia anaknya Brigjen Adi, kan? Katanya dulu tinggal di kampung," bisik seorang siswi sambil menutup mulutnya. Temannya menimpali, "Masa sih? Kok sekarang kayak anak orang kaya banget?" Farel berusaha tak peduli, tapi dalam hati ia merasa tertekan. Beberapa siswa yang awalnya ramah pun mulai bersikap berbeda. Ada yang menjadi canggung, ada pula yang sengaja menjauh. Hanya Dimas yang tetap konsisten bersikap biasa, seakan gosip itu tidak berarti apa-apa. "Bro, kalau lo denger gosip aneh, cuekin aja. Di sekolah ini, orang selalu cari bahan buat ngomongin orang lain," kata Dimas mencoba menenangkan. Namun, gosip mulai berubah menjadi ejekan. Di kelas olahraga, seorang siswa bernama Riko tiba-tiba berkata lantang, hati-hati sama Farel, nanti dia panggilin tentara kalau lo salah ngomong." Beberapa siswa tertawa. Farel hanya menatap Riko tanpa ekspresi, tapi hatinya panas. Suatu siang, saat ia hendak mengambil buku di loker, ia menemukan secarik kertas yang diselipkan di sana. Isinya tulisan tangan, anak pejabat baru sok-sokan. "Balik aja ke kampung." Tulisan itu membuat Farel terdiam cukup lama. Ia menggenggam kertas itu erat, lalu menyimpannya di saku, tidak ingin orang lain tahu ia merasa terluka. Di rumah, ia tidak menceritakan semua ini kepada ayahnya. Brigjen Adi sibuk dengan tugas dinas, dan Farel tak ingin membuat ibunya khawatir. Namun, sikapnya yang mulai pendiam membuat ibunya curiga. "Nak, sekolahnya nggak apa-apa, kan?" tanya ibunya suatu malam. Farel hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa, Bu." Keesokan harinya, gosip semakin liar. Ada yang mulai mencari foto-foto lama Farel dari media sosial, saat ia masih membantu ibunya berjualan di warung pecel. Foto-foto itu dibagikan di grup WhatsApp siswa, disertai komentar bernada merendahkan. "Dulu jualan pecel, sekarang gaya banget," tulis salah satu pesan. Dimas yang melihat itu geram. "Ini udah keterlaluan, Rel. Lo nggak bisa terus diem." Namun Farel hanya menggeleng. "Kalau gue marah, mereka malah seneng. Gue cuma mau buktiin kalau gue nggak seperti yang mereka pikir." Kalimat itu diucapkan Farel dengan nada tegas, meski dalam hati ia tahu membuktikan dirinya tidak akan mudah. Sore itu, Farel duduk di kamarnya menatap buku catatan. Ia mulai menulis sesuatu, bukan tugas sekolah, melainkan rencana untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia sadar, jika hanya diam, ia akan terus menjadi sasaran. Tapi jika ia bisa membuat prestasi, mungkin mereka akan menutup mulutnya. Dan itulah awal tekad baru Farel.
Hari pengumuman lomba seni sekolah menjadi momen yang dinanti banyak siswa. Setiap tahun, acara ini menjadi ajang pamer bakat, dari drama, tarian, hingga musik. Ketika guru seni mengumumkan bahwa pemenang lomba akan tampil di acara ulang tahun sekolah yang dihadiri tamu penting, seluruh kelas langsung heboh. Farel yang biasanya duduk diam di bangku pojok, kali ini merasa tertarik. Ia tahu, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Meski ia jarang menunjukkan bakatnya di sekolah, Farel punya senjata yang tak dimiliki banyak orang, suara emas yang pernah membuat penonton hajatan terkesima di kampungnya. Namun, ide itu tak langsung berjalan mulus. Saat Farel mendaftar sebagai peserta lomba menyanyi, beberapa siswa langsung berkomentar sinis. Wah, kalau dia nyanyi, pasti jurinya nggak berani ngasih nilai jelek. Anak jenderal, bro, ucap Rico dengan tawa mengejek. Komentar itu membuat beberapa siswa lain tertawa, tapi Farel hanya tersenyum tipis. Dimas mendekat dan menepuk bahunya. Santai aja, Rel, kita siapin yang keren. Gue bisa bantu lo nyari musik dan latihan. Farel merasa lega punya teman yang tetap mendukung. Mereka sepakat untuk berlatih setiap sore di ruang musik sekolah, jauh dari keramaian. Latihan pertama berjalan kaku. Farel agak gugup, meski biasanya ia bernyanyi dengan santai. Tapi Dimas terus memotivasinya. Lo di sini bukan buat nyenengin mereka. Lo nyanyi buat diri lo sendiri. Kalau mereka kagum, itu bonus. Kata-kata itu memberi Farel semangat baru. Semakin hari, latihan mereka semakin solid. Dimas memainkan keyboard, sementara Farel melatih teknik pernapasan dan penghayatan lagu. Kadang, mereka pulang sore hanya untuk mencoba variasi nada yang lebih sulit. Perlahan, rasa percaya diri Farel mulai tumbuh kembali. Di luar latihan, gosip tentang Farel tidak hilang. Bahkan, ada yang memprediksi ia akan gagal dan mempermalukan dirinya sendiri di depan sekolah. Biarin aja, nanti kita ketawa bareng, ujar salah satu siswi kepada temannya di kantin. Farel mendengar ucapan itu, tapi ia memilih untuk diam. Ia tahu, satu-satunya jawaban adalah penampilan sempurna di panggung. Hari lomba tiba, aula sekolah dipenuhi siswa, guru, dan beberapa orang tua. Farel mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sederhana tapi rapi. Saat namanya dipanggil, ia menarik napas panjang dan berjalan ke panggung. Lampu sorot menyorotinya, membuat aula terasa sunyi. Begitu musik mengalun, Farel menutup mata dan mulai bernyanyi. Suaranya mengisi ruangan, mengalir penuh emosi. Setiap bait terasa tulus, seakan ia sedang bercerita tentang perjalanan hidupnya. Penonton yang awalnya ragu mulai terdiam, lalu perlahan ikut terhanyut. Bahkan, Rico yang terkenal cerewet hanya bisa memandang tanpa kata. Saat lagu berakhir, aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan tulus yang datang dari kekaguman. Farel menunduk, tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak masuk sekolah ini, ia merasa benar-benar diterima, meski ia tahu, perjalanan membuktikan dirinya belum selesai. Keesokan harinya, papan pengumuman sekolah dipenuhi kerumunan siswa. Hasil lomba seni baru saja ditempel. Di bagian kategori menyanyi, nama Farel Prayoga tertera di peringkat pertama. Foto dirinya saat bernyanyi di panggung ikut ditempel di sebelah daftar pemenang. Dimas yang ikut melihat langsung bersorak. Bro, lo juara. Gue udah bilang kan, mereka bakal kagum. Farel hanya tersenyum, merasa lega semua usaha latihannya terbayar. Namun, di sudut ruangan, Rico dan beberapa temannya berdiri dengan wajah masam. Pantes aja juara, anaknya jenderal. Juri pasti takut, bisik Rico keras-keras supaya terdengar. Komentar itu cepat menyebar. Beberapa siswa mulai mempertanyakan apakah kemenangan Farel murni dari bakat atau karena pengaruh ayahnya. Meski banyak yang kagum, tidak sedikit yang merasa iri. Ada yang mulai menyindir di media sosial, mengunggah foto Farel dengan caption, ketika koneksi lebih kuat dari skill. Awalnya, Farel mencoba untuk tidak peduli. Tapi lama-lama, sindiran itu terasa menusuk. Ia merasa seperti setiap pencapaiannya selalu diragukan. Gue juara karena latihan, bukan karena nama ayah, gumamnya pada Dimas saat mereka duduk di kantin. Dimas mengangguk. Gue tahu itu, Rel. Tapi nggak semua orang mau nerima kenyataan. Konflik mulai memanas ketika Rico menantang Farel secara terbuka. Di tengah istirahat siang, Rico berdiri di depan kelas dan berkata, kalau lo benar-benar hebat, ayo.
Kita battle nyanyi di depan semua orang. Biar jelas siapa yang layak juara. Siswa-siswa lain langsung bersorak, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihat Farel gagal. Farel terdiam beberapa detik. Bagian dari dirinya ingin menolak, tapi bagian lain merasa ini kesempatan untuk membungkam keraguan. Oke, jawabnya akhirnya, tapi lo siap terima hasilnya, apapun itu. Rico tersenyum sinis. Siap, battle itu pun dijadwalkan minggu depan, saat jam ekstrakurikuler. Berita tentang duel vokal ini menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga beberapa guru. Ada yang menganggapnya hal konyol, tapi ada juga yang penasaran siapa yang akan menang. Malam itu, Farel berlatih lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, melawan Rico bukan hanya soal nyanyi, tapi soal harga diri. Ia ingin membuktikan bahwa namanya layak berdiri di peringkat pertama tanpa bayang-bayang pangkat sang ayah. Sementara itu, di rumah, ibunya mulai menyadari perubahan sikap Farel. "Nak, jangan sampai kamu capek hati cuma karena omongan orang," ujarnya lembut. Farel tersenyum kecil. "Bu, justru ini waktunya orang tahu siapa aku sebenarnya." Di luar sana, suasana sekolah seperti menunggu pertarungan besar. Semua mata kini tertuju pada satu hal, apakah Farel bisa mengulang kejayaannya, atau justru kalah di hadapan semua orang. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sekolah yang biasanya sepi pada jam ekstrakurikuler kini dipenuhi siswa. Bahkan beberapa guru sengaja datang untuk menyaksikan duel yang sudah menjadi topik panas seminggu terakhir. Di panggung kecil, 2 mikrofon sudah terpasang. Rico berdiri di sisi kiri, mengenakan jaket hitam dan sepatu sneakers putih yang tampak baru. Di sisi kanan, Farel memakai kemeja biru polos yang digulung sampai siku, sederhana namun rapi. Sorakan bercampur bisik-bisik mengisi udara. Guru seni, yang ditunjuk sebagai moderator, maju ke depan. "Baik, ini bukan ajang resmi, tapi kita harap semua tetap sportif. Setiap peserta akan membawakan 2 lagu, dan penonton bisa memberikan tepuk tangan untuk menentukan siapa yang lebih unggul." Rico mendapat giliran pertama. Ia memilih lagu pop terkenal yang sedang hits. Suaranya cukup bagus, energik, dan penuh gaya. Ia bahkan menambahkan gerakan dance kecil untuk membuat penonton bersorak. Banyak yang bertepuk tangan, beberapa siswi berteriak memanggil namanya. Ketika gilirannya selesai, ia melirik Farel dengan senyum menantang. Farel melangkah maju, memegang mikrofon, lalu menutup mata sebentar untuk menenangkan diri. Lagu yang ia pilih berbeda, bukan lagu pop hits, melainkan lagu balada dengan nada tinggi dan lirik yang penuh emosi. Begitu ia mulai bernyanyi, suasana berubah. Aula yang tadi riuh mendadak hening. Suara Farel mengalun jernih, setiap nada terjaga, dan penghayatannya membuat beberapa penonton merinding. Di bait terakhir, ia menaikkan nada dengan sempurna, memancing tepuk tangan spontan sebelum lagunya selesai. Rico tampak terkejut, tapi ia tetap percaya diri saat maju untuk lagu kedua. Kali ini ia mencoba menunjukkan kemampuan vokal yang lebih tinggi. Namun, di beberapa nada sulit, suaranya terdengar sedikit goyah. Meski begitu, penonton tetap memberinya semangat. Lagu kedua Farel adalah pilihan berani, lagu tradisional Jawa yang diaransemen ulang dengan sentuhan modern. Penonton awalnya terheran, tapi begitu musik mengalun dan Farel mulai bernyanyi, mereka terbawa suasana. Dimas yang duduk di barisan depan ikut mengangguk-angguk mengikuti irama, bangga melihat sahabatnya tampil memukau. Saat lagu berakhir, tepuk tangan membahana. Bahkan beberapa guru berdiri memberi aplaus. Moderator mengangkat tangan untuk menenangkan penonton, lalu berkata, "Sepertinya tidak perlu dihitung. Semua orang sudah tahu siapa yang memberikan penampilan terbaik hari ini." Rico menunduk, lalu mendekati Farel. "Oke, gue akui lo hebat. Lo menang fair." Farel hanya tersenyum dan menjabat tangannya. Bagi Farel, momen ini bukan sekadar kemenangan, tapi pembuktian bahwa bakat dan kerja keras bisa mengalahkan prasangka. Namun di tengah sorakan kemenangan itu, Farel merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ini baru awal dari tantangan yang lebih besar. Ia belum tahu, setelah ini, akan ada rahasia keluarga yang akhirnya terbongkar sepenuhnya. Kemenangan di duel vokal membuat nama Farel semakin dikenal di sekolah. Banyak siswa yang sebelumnya meremehkannya kini mulai menyapa, bahkan mengajak berbicara. Namun di balik semua itu, Farel tetap merasa ada satu hal yang mengganjal, kenapa ayahnya, seorang perwira tinggi,
selalu ingin merahasiakan status mereka dari publik sekolah. Sampai suatu sore, rahasia itu terungkap tanpa sengaja. Farel pulang lebih cepat dari latihan, dan mendengar suara ayahnya berbicara di ruang tamu dengan seorang pria berpakaian rapi. Dari pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar kata-kata yang membuatnya terpaku. "Pak, terima kasih sudah menjaga informasi soal anak saya. Kami tidak ingin ada yang tahu bahwa Farel adalah calon pewaris nama besar keluarga Prayoga. Kami ingin dia belajar berjuang tanpa mengandalkan pangkat." Farel menahan napas. Selama ini ia mengira ayahnya merahasiakan identitas mereka karena takut disalahartikan. Ternyata, alasannya jauh lebih mulia, ayahnya ingin Farel tumbuh menjadi sosok mandiri yang dihargai karena dirinya sendiri, bukan karena nama keluarganya. Malam itu, saat makan bersama, Farel memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa nggak pernah cerita semuanya ke aku?" Ayahnya tersenyum, menatapnya dengan bangga. "Karena aku ingin kamu merasakan bahwa kesuksesan yang kamu raih adalah murni dari kerja kerasmu. Dan sekarang, kamu sudah membuktikannya sendiri." Percakapan itu mengubah cara pandang Farel. Ia mulai mengerti kenapa ayahnya jarang memamerkan pangkat atau kekuasaan. Dunia luar memang kejam, dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan kemampuan dan integritas. Di sekolah, kabar tentang status keluarga Farel akhirnya bocor juga, tapi kali ini responsnya berbeda. Banyak yang justru semakin menghormatinya, bukan karena pangkat ayahnya, tapi karena mereka sudah melihat sendiri dedikasi dan bakatnya. Bahkan Rico, yang dulu menjadi saingannya, kini sering berlatih musik bersama. Bulan berganti, dan Farel mendapat undangan tampil di acara resmi yang dihadiri tokoh-tokoh penting. Ia berdiri di atas panggung besar, memandang ke arah penonton, lalu melihat ayah dan ibunya tersenyum bangga di barisan depan. Saat ia mulai bernyanyi, hatinya dipenuhi rasa syukur. Semua perjuangan, ejekan, dan keraguan yang pernah ia hadapi kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang indah. Ia sadar, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar. Di akhir lagu, tepuk tangan penonton menggema. Farel menunduk hormat, dan dalam hatinya ia berjanji, ia akan terus membuktikan bahwa darah dan pangkat hanyalah bonus, yang terpenting adalah hati dan kerja keras. Dengan itu, kisah Farel Prayoga, anak biasa, yang ternyata berasal dari keluarga berpangkat, berakhir untuk sementara. Karena di luar sana, panggung-panggung baru sudah menunggunya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Aktifin juga loncengnya ya, supaya kalian jadi yang pertama nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.